Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu itu sungguh-sungguh boleh menguatkan dan menuntun kami. Karena itu pimpin kami dalam perenungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema iman dan tindakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Jikalau tanpa iman, maka kehidupan akan terasa hampa atau kosong. Sebab di dalam kehidupan kita, sebagai manusia ada satu ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh harta, uang, kekuatan, atau kekuasaan. Namanya ruang iman yang bersifat rohani. Seorang hamba Tuhan bernama Louis Berkhof menyebutkan ada 4 jenis iman. Ada iman historis, iman sementara, iman mujizat, dan iman sejati. Iman sejati adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang sungguh-sungguh meyakini ada kepastian keselamatan, ada hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi inilah iman yang sejati. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan bahwa iman adalah dasar atau fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ini berarti bahwa iman melampaui penglihatan kita. Dalam ayat 3 disebut bahwa karena iman kita mengerti. Itulah sebabnya tidak ada yang boleh menyombongkan diri, sekalipun seorang profesor, karena ternyata pengetahuan tidak lebih tinggi dari iman. Iman itu adalah anugerah Tuhan, artinya dihadiahkan oleh Tuhan. Tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan apapun. Tidak beriman berarti mati. Murid-murid diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa di dunia ini akan ada banyak penyesatan. Jadi kamu harus menjaga diri dan tetap dalam iman. Selain itu, tentu masih banyak pergumulan lain yang dihadapi dari berbagai musuh dan juga dari berbagai saudara-saudara yang lain. Lalu kata mereka kepada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Yesus berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, iman yang sejati haruslah diikuti dengan tindakan. Seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam pengertian bahwa orang Kristen tidak hanya mengaku beriman, tetapi harus diikuti dengan tindakan ataupun perbuatan. Seperti apa ciri orang yang memiliki iman yang sejati? Pertama, orang beriman adalah orang yang berani melangkah, sekalipun ada kesulitan dan tantangan. Sebagai contoh, kita bisa mengingat Abraham meninggalkan zona aman, zona nyaman, sekalipun belum tahu zona yang baru. Akan tetapi karena iman, dia mau taat. Contoh yang lain, Musa, dan juga bersama dengan bangsa Israel, keluar dari Mesir, sekalipun melewati banyak tantangan, melintasi Laut Teberau, melewati padang gurun, melintasi Sungai Yordan, menghadapi banyak musuh-musuh. Tetapi mereka berani melangkah karena iman. Yang kedua, bahwa orang beriman harus siap bertindak atau siap melayani. Melayani dengan totalitas. Seorang hamba siap mengabdi atau melayani kapan saja dan di mana saja. Itulah yang dijelaskan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-7. Disebutkan ada seorang hamba yang membajak tetapi juga menggembalakan ternak di ladang. Kemudian setelah pulang ke rumah, dia pun masih harus bekerja, mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan tuannya. Dia sungguh-sungguh memiliki kesetiaan di dalam melayani sang tuan. Seorang hamba, dia tetap setia dan berfokus kepada apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dia mengetahui apa yang harus diperbuat tanpa harus dipaksa, tanpa harus didorong-dorong. Saudara dan saya, kita adalah orang beriman. Kita memiliki iman sejati kepada Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita, dialah Tuhan kita, dan kita adalah hamba-hambanya. Maka mari kita melakukan bagian kita, yaitu melakukan perbuatan baik sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan pelayanan supaya melalui pelayanan kita ada banyak orang diberkati dan Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya
Tuhan menolong kami, Roh Kudus mampukan kami, supaya kami dapat menghidupi iman itu. Tidak hanya percaya dalam hati, tetapi juga kami sungguh-sungguh melakukan apa yang sesuai dengan isi ataupun tindakan iman itu. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.